Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya, sehingga ini merupakan pertemuan kita, pertemuan kedua walaupun secara daring di mata kuliah fikih jinayah. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang definisi fikih saja, yang mana secara bahasa itu ada dua makna, yaitu fahmul mujarad dan fahmu ad-daqiq ya. Fahmul mujarad maksudnya adalah cuma memahami saja, sedangkan fahmu daqiq itu paham mendalam, yaitu pemahaman yang mendalam. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang, maka akan dipahamkan, yufaqihu fiddin, akan dipahamkan dalam agama. Ini menunjukkan kata-kata fikih secara bahasa al-fahmud daqiq, yaitu pemahaman yang mendalam. Kemudian secara istilah juga sudah kita bahas minggu yang lalu, bahwasanya di antara definisi fikih secara istilah itu adalah ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati allati tariqaha ijtihadi, yaitu pengetahuan hukum-hukum syariat yang mana yang didapatkan melalui metode atau melalui proses ijtihad ya. Kita lihat hari ini tentang definisi fikih jinayah itu sendiri ya. Fikih jinayah ini bisa dikatakan, mata kuliah fikih jinayah ini bisa dikatakan sebuah kajian ilmu hukum yang berbicara tentang kriminalitas ya. Itu kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer lagi, fikih jinayah bisa disebut dengan hukum pidana Islam. Fikih jinayah bisa disebut dengan hukum pidana Islam. Karena pada hakikatnya istilah hukum pidana Islam merujuk pada kata-kata fikih dan jinayah. Fikih dan jinayah. Karena pengertian fikih yang secara bahasa kita sudah mengatakan, yaitu mengerti, paham ya, secara bahasa yang kemarin kita bahas minggu yang lalu. Dan secara istilah fikih itu adalah himpunan atau ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, bersifat praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kata jinayah itu secara bahasa bisa disebut dengan adzambu, yang berarti dosa. Jinayah secara bahasa itu adzambu, yang berarti dosa, dan juga bisa bermakna al-jaram, yang berarti kejahatan atau kriminalitas ya. Secara istilah sebagaimana disebutkan oleh Abdul Qadir Audah, jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Sehingga bisa kita katakan apabila dilakukan perbuatan tersebut, maka akan mempunyai konsekuensi membahayakan bagi agama, membahayakan bagi jiwa, membahayakan bagi akal, kehormatan dan juga harta benda ya. Atau dalam istilah yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Jurjani, itu istilah jinayah secara istilahnya adalah kullu fi'lin mahdhurin yatadhammanu dararan 'ala nafsi au ghairiha. Semua perbuatan yang terlarang yang terkait dengan dharar ya, yang terkait dengan dharar, baik kepada jiwa atau selain jiwa ya, atau selainnya ya. Ini menurut Imam Al-Jurjani ya, menyebutkan bahwasanya kullu fi'lin mahdhurin yatadhammanu dhararan 'ala nafsi au ala ghairihi au ala ghairiha ya. Kemudian dengan demikian fikih jinayah adalah himpunan atau ilmu tentang hukum-hukum syarak yang diambil dari dalil-dalil terperinci yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan hukumannya ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, fikih jinayah adalah himpunan atau ilmu tentang hukum-hukum syarak yang diambil dari dalil-dalil terperinci yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan hukumannya. Jadi dari definisi ini
kita mengambil suatu intisari bahwa objek pembahasan di fikih jinayah secara garis besar adalah hukum-hukum syarak yang menyangkut masalah tindak pidana dan juga hukuman terhadap tindak pidana tersebut. Jadi pemberlakuan hukum Islam ini dimaksudkan untuk pemeliharaan 5 ya, sebagaimana disebutkan, kita sering baca di Imam Asy-Syatibi Ad-Daruriyat Khamsah itu, bahwasanya ada 5 hal pokok yang menjadi tujuan agama ini diturunkan. Yang pertama hifdzuddin ya, menjaga atau memelihara agama. Makanya di dalam Islam orang yang murtad itu hukumannya berat. Orang yang murtad dari agama hukumannya berat ya. Kenapa? Tujuannya untuk memelihara agama. Kemudian juga memelihara jiwa. Memelihara jiwa, salah satu tujuan daripada diturunkan agama ini adalah untuk memelihara jiwa. Sehingga ada pelarangan terhadap pembunuhan. Kalau seseorang membunuh itu hukumannya adalah qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasa fil qatla. Kemudian juga yang ketiga dari 5 pokok tujuan syariat ini diturunkan untuk memelihara akal, hifdzul aqli. Maka orang-orang yang minum khamar, orang-orang yang sengaja memabukkan dirinya atau sengaja menutup akalnya, ini hukumannya juga berat di dalam agama Islam, dicambuk sampai 80 kali. Tujuannya adalah untuk menjaga akal, karena akal ini menjadi salah satu modal umat manusia untuk berkembang ya. Kalau akal ini rusak, maka umat manusia ini tidak akan berkembang. Maka salah satu tujuan daripada agama Islam ini diturunkan adalah untuk menjaga akal. Kemudian yang keempat daripada tujuan syariat ini diturunkan adalah untuk memelihara keturunan, hifdzun nafsil. Orang yang berzina itu akan dicambuk, bagi yang belum menikah dicambuk 100 kali, atau yang sudah menikah itu dirajam ya, sampai mati. Tujuannya adalah untuk memelihara keturunan. Yang kelima adalah memelihara harta, hifdzul mal. Makanya sariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri, laki-laki maupun perempuan, dia akan dipotong tangannya. Tujuannya apa? Untuk memelihara harta orang supaya tidak diambil, supaya tidak mengambil harta haram ya. Ini salah satu tujuan agama diturunkan, atau syariat ini diturunkan kepada umat manusia. Maka inilah hukum Islam dimaksudkan adalah untuk memelihara 5 hal ini ya, yang merupakan tujuan syariat itu sendiri. Ruang lingkup daripada pembahasan fikih jinayah itu adalah ada pembahasan hudud nantinya, ada qisas dan ta'dzir. Ya. Karena dalam mensistemasi perihal tindak pidana dan hukumannya, Islam menempuh 2 cara. Yang pertama, menetapkan hukuman berdasarkan nas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak memberikan kesempatan kepada ulil amri untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang termasuk dalam kelompok pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu. Ya, ketetapannya sebagai dari pertama diturunkan Al-Quran, dari pertama hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kapanpun tidak akan berubah. Ya, karena ketetapannya sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Ya, tidak ada peluang lagi untuk berijtihad dalam penetapan hukuman yang sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tindak pidana yang termasuk dalam kelompok yang pertama ini, ya, pertama tindak pidana zina. Ya, orang yang berzina muhsan itu akan dirajam. Ghairu muhsan akan dicambuk 100 kali. Ya, kalau seandainya seseorang kedapatan berzina dengan syarat-syaratnya, ada saksinya, ya, sudah dia mengakui juga, itu akan ditetapkan hukuman 100 kali ya, bagi penzina, ataupun dirajam bagi yang sudah menikah.
Kemudian ada tindak pidana yang lain, yaitu menuduh orang berzina, qadzaf, yaitu menuduh orang berzina. Orang yang menuduh orang lain berzina atau dia melihat seseorang berzina tanpa dia membawa saksi yang lain, itu dikenakan hukuman, ya. Misalkan ada seseorang datang kepada hakim, dia mengatakan si fulan telah berzina, sedangkan dia tidak mampu membawa saksi, maka hukumannya sudah ditetapkan di dalam nas, ya. Orang yang menuduh orang lain berzina. Maka hati-hati dalam persoalan hukum pidana Islam atau fikih jinayah. Tidak boleh sembarangan kita mengatakan kamu sudah berzina, walaupun kamu melihat dengan mata, walaupun Anda melihat dengan mata kepala sendiri, kalau tanpa membawa saksi 3 orang kemudian datang kepada hakim mengakui sudah melihat orang berzina, maka dia akan dimasukkan dalam kategori tindak pidana kadzdzab. Kemudian ada tindak pidana pencurian yang mana nanti ada syarat berapa harta, bagaimana kondisi harta, akan dipotong tangannya. Kalau sudah ketentuan syaratnya sudah ada, maka tidak ada lagi tawar-menawar, akan dipotong tangannya di dalam fikih jinayah. Ini sampai kapanpun akan berlaku hukuman ini. Ya, tidak ada istilahnya nanti ada hukuman takdir kalau seandainya sudah ketentuannya sudah memenuhi syarat. Kemudian ada tindak pidana perampokan, kemudian ada tindak pidana minum minuman keras atau khamar, ya, dicambuk sampai 80 kali. Kemudian ada tindak pidana riddah, yaitu keluar daripada agama Islam. Tindak pidana pemberontakan, ya, orang-orang yang merontak terhadap pemerintahan yang sah, ya, hukumannya juga berat. Tindak pidana pembunuhan, ya, dan juga penganiayaan, ya. Sehingga tindak pidana sebagaimana tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, itu membahayakan kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat, sehingga hukumannya langsung ditetapkan dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Namun walaupun demikian, 8 tindak pidana sebagaimana yang tadi saya sebutkan telah ditentukan oleh syarak. Ada satu tindak pidana, yaitu tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan jarimahnya adalah jarimah qisas, yang hukumannya merupakan hak individu, ya, yang hukumannya adalah hak individu. Artinya begini, Allah sudah menetapkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasa fil qatla, tetapi di sini diberikan hak kepada individu, ya, dalam masalah pengampunan. Misalkan ahli warisnya mengampuni atau meminta bayar diat, ya, atau mengampuni orang yang membunuh saudaranya, misalkan, ya, atau orang yang terluka, tangannya tergores, misalkan matanya hilang, dicongkel oleh seseorang, dimaafkan. Ini diberikan hak kepada individu yang bersangkutan untuk meminta diat atau memaafkan pelaku. Ya, ini yang diberikan hak kepada individu, yaitu hukuman qisas. Walaupun ketetapannya adalah ketetapan orang yang membunuh adalah dibunuh, tetapi diberikan hak kepada ahli waris untuk memaafkan atau meminta diat. Yang kedua, Islam menyerahkan penetapannya kepada penguasa ulil amri. Ya, ini masuk dalam hukuman ta'zir yang tadi. Yang pertama namanya hudud, artinya ketentuannya sudah jelas dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah ta'zir. Ini memberikan peluang atau kesempatan seluas-luasnya kepada penguasa ulil amri untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya. Al-Quran dan hadis hanya memberikan ketentuan secara umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum ini adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan baik terhadap individu maupun masyarakat merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok ini oleh para ahli hukum dinamakan dengan ta'dzir, dan hukumannya disebut pula hukuman ta'dzir. Misalkan orang yang berkhalwat, dia berdua-duaan dengan seorang laki-laki, seorang perempuan berdua-duaan di tempat yang sunyi. Nah, ini nanti hukumannya diserahkan kepada penguasa karena tidak ada hudud di sini. Ya, karena di sini khalwat, masuk dalam khalwat berapa, dicambuk 4 kali atau 10 kali, ini ketentuannya adalah di tangan penguasa. Atau misalkan pencuri yang mana telah mencuri yang tidak sampai ketentuannya yang harus dipotongkan tangan,
maka ketentuan hukumannya itu diberikan kepada hakim atau penguasa, ya, ulil amri. Ya, ini hukuman ta'dzir. Maka inilah pembahasan fikih jinayah yang kita pelajari. Yang pertama yang harus kita ingat, fikih jinayah itu adalah bisa dikatakan himpunan atau ilmu tentang hukum-hukum syara yang diambil dari dalil-dalil terperinci, yaitu Al-Quran dan hadis, yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan juga hukumannya. Ya, kita bisa mengambil intisari bahwa objek pembahasan fikih jinayah secara garis besar adalah hukum-hukum syara yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya. Ya, yang tujuannya, salah satu tujuannya adalah untuk menjaga 5 hal ini yang menjadi tujuan pokok agama Islam. Pertama, hifdzul din, hifdzul nafsi, hifdzul aqli, hifdzul nasl, dan hifdzul mal. Ya. Kemudian ruang lingkupnya adalah pembahasan hudud, qisas, dan ta'dzir. Hudud yaitu hukuman yang ketentuannya sudah jelas daripada Al-Quran dan hadis. Kemudian qisas diberikan hak kepada individu yang bersangkutan untuk memaafkan. Sedangkan ta'dzir adalah hukumannya diserahkan kepada ulil amri, yang mana ketentuannya secara umum sudah digambarkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, mungkin ini saja pembahasan di materi pertemuan kedua kita ini secara daring. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tolong sama-sama dipelajari dan dibaca-baca buku yang berkaitan dengan hukum pidana Islam atau fikih jinayah untuk menambah literasi keilmuan kita, terutama di bidang hukum pidana Islam. Ya, mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.